Waktu kita tinggal di bumi, kita pakai tubuh ini yang dibentuk dari debu tanah, dihasilkan dari bumi sendiri. Amin. Nanti satu waktu yang ini akan diganti. Jadi tubuh kemuliaan kita ya masih tersimpan di sorga. Kita nggak bisa pakai tubuh kemuliaan itu di bumi. Nanti bayangkan apa yang terjadi ketika saya berkata, mari kita berdiri, saudara langsung terbang ke angkasa. Enggak akan ada gunanya daun pintu saudara. Kenapa? Karena saudara akan masuk tanpa. Tiba-tiba Yesus, firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah murid-murid dan mereka kaget. Makanya manusia tubuh kemuliaan kita masih tersimpan. Bilang tubuh kemuliaanmu tersimpan di surga. Tubuh kemuliaanmu tersimpan di surga. Amin. Nah sekarang kita masih pakai tubuh yang ini. Nah tubuh yang ini cepat bereaksi terhadap dosa, terhadap kesalahan, ya, bereaksi. Makanya saya katakan kita harus sangkal daging kita. Pikul salib bukan menderita dan mendiri, tidak, tetapi pikul salib artinya kita mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita hanya berharap memandang kepada Tuhan. Ketika kita berharap percaya Tuhan dalam segala sesuatu, maka tanpa kita sadari daging kita ini sudah tersalibkan, tidak difungsikan. Amin. Nah sekarang di dalam Tuhan, di dalam Dia, kita telah menerima segala berkat rohani. Ketika kita sadar bahwa kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, segala sesuatu yang dikatakan ini tinggal menunggu waktunya saja. Amin. Ya, tiba-tiba kita akan melihat semuanya nyata di dalam kita. Ada Pak Walter, ya, dia dilayani oleh Pak Jeffrey beberapa waktu yang lalu. Saya sempat bersaksi bagi Bapak Ibu. Dia mengalami penyakit atau hernia usus turun, ya, dan harus dioperasi. Jadi dioperasi, kemudian ususnya itu dipotong dan kemudian dibuat pembuangan. Nah beliau tinggal di Tarakan, Tawau Pak ya. Oh iya, daerah-daerah sana. Jadi beliau tinggal sana, dia pelaut, Pak Walter itu. Nah kemudian menurut dokter yang ada di Tarakan sana, ya, harus tunggu 5 bulan. Saudara mau dengar kesaksiannya? Mau dengar? Saya undang Pak Walter, mari. Nah, saudara kalau Anda lihat ini masih ada ini karena masih ada dibungkusan, ya. Dia kemarin baru selesai operasi, ya. Jadi Pak, menurut diagnosa hasil pemeriksaan di sana dan selesai operasi harus tunggu berapa bulan? Ya dokter katakan 5-6 bulan baru bisa. Karena belum kering, baru bisa. Ini baru dipindahkan lagi ke alur biasa. Lalu waktu operasi kemarin khusus ini sudah rusak. Mungkin ada 1 meter dipotong katanya. Jadi buat kateter di sebelah kanan ini aku buang kotoran dari sini. Jadi ada bypass di situ, ya? Iya. Kita nggak lewat lagi di Nawirot. Ya. Pas dari Mohon tidak lagi melewati Nawirot, tapi lewat bypass. Ya. Jadi waktu aku terbaring di rumah sakit Manembo, Pak Jeffrey datang sama Ibu. Nah, waktu datang di rumah sakit, dokter masih bilang berapa bulan lagi? Dia periksa, dia bilang ini nunggu 2-3 bulan. 2-3 bulan baru bisa operasi. Bisa operasi. 2-3 bulan baru bisa operasi. Kenapa? Tunggu kering dulu. Tunggu kering. Nah, terus? Jadi pada saat itu kita kurang pikir-pikir, aduh macam tunggu 3 bulan. Istriku ini melayani sudah capek sudah, dalam keadaan terbaring, kaku, sudah tidak ada harapan. Pak Jeffrey datang menguatkan iman saya.
dan mengatakan mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi katanya Bapak akan dioperasi nanti di sini tidak lama. Kita serahkan, kita berdoa serahkan kepada Tuhan. Begitu Pak Jeffrey doakan saya 2 malam, besoknya dokter Lintan datang dia periksa lagi. Wah, Bapak bisa 1 minggu persiapan operasi. Saya bilang begitu. Wow. Doa dari Langsung saudara ya. 1 minggu untuk operasi. Bisa dioperasi. Terus? Jadi saya disuruh ke Girian mau dipoto lagi untuk perut itu. Lalu dokter Girian katakan, oh sudah bagus. Waktu di foto itu Pak sempat ada ganti baju dulu supaya jadi bagus. Iya, ganti juga. Tadi dekat bunga. Jadi di sana dikatakan bisa sudah bagus dioperasi. Jadi datang lagi Tadi dekat bunga. Jadi Tuhan berhasil doa dari Pak Jeffrey dikabulkan. Dan waktu itu aku bernasar sama Pak Tuhan dengan Pak Jeffrey, dia bilang kalau aku sembuh aku akan datang ke gereja dan sama-sama masuk gereja di sini. Hari ini aku datang di sini. Kalau aku sembuh, ada deal dengan Tuhan nih. Bagus itu. Pokoknya kalian semua tanya masuk gereja. Saya bisa kenali, saya bisa memuji nama Tuhan walaupun masih ada data belum sembuh bagus. Jadi ini masih di rumah sakit ini. Iya, di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Jadi saya di rumah sakit datang di sini. Nanti besok baru pulang dari rumah sakit. Dan juga saya ini seorang pelaut yang bukan cuma di Indonesia sini. Mungkin ada 7-8 negara sudah saya keliling, tapi saya belum menerima sepenuhnya Yesus. Dari mulai hari ini saya akan terima Yesus. Terima kasih. Di surga Pak Walter sehat. Di surga dia pulih, dia utuh. Tapi di bumi ini karena reaksi dia terhadap tubuh ini berlebihan, ya, membuat harus bypass. Iya, jadi kemana-mana dia bawa ya Pak ya, jadi ada kantong di sini. Bayangkan saudara kalau semua kebaikan Tuhan karena kebaikan Tuhan setiap kita bisa buang air besar ya. Coba bayangkan kalau kita nggak buang air besar, bawa kantong di sini. Mungkin ada yang bawa kantong nggak seperti LPG 3 itu, ada yang 12 kilo. Tergantung perut, no. Tergantung turun. Jadi kalau saudara bilang saya tidak diberkati, saudara, Anda buang air besar itu juga berkat Tuhan. Pak, betul Pak ya?